Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin Pekan Biasa ke-25, 19 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius, MSSCC dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan saya kali ini adalah dipanggil untuk menjadi terang. Dulu sebelum kami menggunakan lampu listrik, di rumah kami ada banyak lampu pelita. Setiap sore sebelum hari mulai gelap, kami harus kumpulkan lampu-lampu tersebut untuk mengecek apakah minyaknya masih ada atau sudah habis. Saat mulai gelap, lampu-lampu tersebut dinyalakan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi supaya cahayanya bisa memenuhi setiap ruangan. Hari ini Yesus membuat perumpamaan tentang sebuah pelita. Yesus pun mengatakan pelita harus diletakkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Kalau kita lihat dalam Injil, Yesus pernah mengatakan atau mengajarkan kepada para muridnya agar mereka menjadi garam dan terang bagi sesama. Dengan ini dapat dipahami bahwa Yesus mengajarkan para muridnya agar mereka menjadi terang bagi sesama. Terang itu datang dari pola hidup yang benar, terutama yang sesuai dengan kehendak Allah, dan ditunjukkan dalam kehidupan bersama. Tugas ini wajib dilaksanakan oleh para murid, karena mereka telah menerima semuanya dari Allah melalui Yesus. Yesus menerangi kehidupan mereka dengan sabda dan perbuatannya. Karena itu para murid pun melakukan hal yang sama dengan orang lain. Yesus tidak menghendaki para muridnya menikmati sendirian segala rahmat dan berkat yang telah mereka terima. Sebab Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Yesus memilih dan mempersiapkan para muridnya dengan mengajarkan mereka berbagai macam hal. Setelah itu mereka diutus oleh Yesus untuk mewartakan semuanya kepada umat manusia. Karena itu para murid harus sungguh mendengarkan dan menghayati dengan benar segala ajaran Yesus. Mereka tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga harus benar dan bijaksana dalam bertindak.
Pola hidup mereka harus mencerminkan pengikut Yesus yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan pelita ini juga mengingatkan kita akan talenta-talenta yang kita miliki. Tuhan memberikan kelimpahan talenta dalam diri kita masing-masing. Dia pun mengharapkan agar talenta-talenta tersebut digunakan dalam kehidupan kita. Kita jangan menyembunyikan atau menguburkan talenta tersebut, tetapi harus dikembangkan. Talenta dikembangkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi hendaknya dapat bermanfaat bagi sesama. Yesus katakan tadi, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Semuanya itu diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Apa yang kita terima itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Kita tidak boleh menyembunyikan atau menguburkannya, tetapi harus dirawat dan dikembangkan. Dan itu merupakan cara kita untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi. Selain itu, kita juga harus membagikannya kepada sesama. Sebab orang lain pun harus merasakan kelimpahan dalam hidupnya melalui diri kita.